Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Siti Rohma. Saya dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling rataan dan distribusi sampling proporsi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, distribusi sampling rataan. Distribusi sampling rataan merupakan distribusi sampling statistik yang sampelnya merupakan rata-rata hitung suatu sampel. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu untuk pemilihan sampel populasi terbatas dan untuk pemilihan sampel tidak terbatas yang artinya sangat besar. Untuk yang populasi terbatas terdapat dua bagian, yaitu lebih besar dari 5%, itu menggunakan faktor koreksi, yaitu akar n-n per n-1, dengan n besar merupakan populasi dan n kecil merupakan sampelnya. Untuk yang lebih kecil sama dengan 5% tidak menggunakan koreksi, dikarenakan pada populasi besar nilai ini akan mendekati 1, jadinya tidak perlu menggunakan koreksi. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada rumus distribusi sampling rataan, rumus umumnya yaitu Z sama dengan X bar min mu X bar per sigma X bar. Jadi X bar ini merupakan nilai rata dan mu X bar ini merupakan rata-rata sampel per sigma X bar yang merupakan simpangan baku dari sampel. Lanjut, pada rumus distribusi sampling rata-rata terdapat dua bagian, yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk rata-rata rumusnya sama, mu X bar sama dengan mu. Untuk simpangan baku rumusnya berbeda dikarenakan di populasi terbatas tadi terdapat faktor koreksinya. Lalu di nilai baku rumusnya sama seperti rumus umum di atas ini. Selanjutnya, contoh soal distribusi sampling rataan satu populasi. Sebuah pabrik baja memproduksi plat memiliki daya regang rata-rata 500 dan standar deviasi sebesar 20. Jika dipilih 100 sampel random dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Ini sudah saya paparkan. Populasi mu X bar sama dengan 500, simpangan 20, dan M ukuran populasi 100.000. Untuk sampelnya terdapat 100. Lalu populasi tidak terbatas, ini rumusnya. Yang ditanyakan probabilitas X bar kurang dari 496. Kita gunakan rumus ini, Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. Lalu Z sama dengan 496 dikurangi 500 per 2 sama dengan min 2. Lalu P X bar kurang dari 496 sama dengan 0,0228. Untuk ini kita bisa lihat pada tabel distribusi kumulatif standar normal. Lalu soal distribusi sampling rataan dua populasi, lampu pijar merek Philips memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan standar deviasi 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek Panasonic memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan standar deviasi 400 jam.
Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam? Lalu bisa dilihat, sudah diketahui, lalu yang ditanyakan probabilitas X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari 600 jam. Lalu jawab, mu 1 min mu 2 sama dengan 500, simbangan baku terdapat 64, lalu Z sama dengan 1,56. Dikarenakan yang ditanya itu 600 jam lebih besar dari 600, berarti yang ditanya yang diarsir ini yang merah tengah ini 0,4406. Jadi probabilitasnya 5,94% dari 0,5 dikurangi 0,4406. Lanjut pada distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Memaparkan distribusi proporsi sejalan dengan distribusi rata-rata pada suatu percobaan binomial dengan sukses P dan gagal 1 min P. Misalkan suatu populasi berukuran N mengandung peristiwa jenis P memiliki parameter proporsi P dengan min populasi mu sama dengan X per N. Jadi proporsi itu juga bisa disebut peluang, jadi bisa kita sebut P sama dengan X per N. Lalu dari populasi tersebut, jika diambil sampel secara acak, secara berulang tanpa pengembalian sebanyak N, maka sampel ini akan membentuk sekumpulan statistik proporsi sebesar P-topi sama dengan X per N. P-topi ini menotasikan pada kondisi sampel. Dari kumpulan statistik tersebut dapat dihitung rata-rata proporsi sampelnya mu P-topi. Dalam limit pusat berlaku mu X bar sama dengan mu, dan karena P-topi merupakan estimator dari P, maka mu P-topi sama dengan P dengan simpangan baku sampelnya sigma X per N atau sigma P-topi. Lalu terdapat formulasi distribusi sampling proporsi. Hampir sama dengan tadi distribusi sampling rataan. Terdapat populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Dan yang tidak terbatas dengan ukuran kurang sama dengan 5% dan populasi terbatas lebih besar dari 5%. Dengan ukuran statistik proporsinya dengan rumus yang sama, lalu min proporsinya atau populasinya dengan mu P-topi sama dengan P, simpangan baku proporsi dengan sigma P-topi sama dengan akar P kali 1 min P per N, lalu di populasi terbatas terdapat faktor koreksi. Lalu variabel random Z dengan N lebih besar sama dengan 30. Dengan rumus di populasi tidak terbatas, Z sama dengan P-topi min P per sigma P-topi. Karena persoalan proporsi sejalan dengan percobaan binomial, maka berlaku pendekatan normal terhadap binomial. Koreksi kontinuitas dapat diterapkan pada nilai diskrit suatu variabel X dengan menambah atau mengurangkan 0,5 satuan, atau pada variabel proporsinya dengan menambah atau mengurangkan 0,5 per N. Bergantung pada nilai yang ingin kita cari, misalkan X lebih dari, maka kita lakukan penjumlahan pada 0,5 dan ini tergantung pada bentuk soalnya. Lalu bisa dilihat, ini merupakan pemaparan populasi terbatas. Untuk N per N lebih besar dari 5% menggunakan faktor koreksi akar N
min N per N min 1. Lalu selanjutnya ada populasi tidak terbatas dengan rata-rata mu X per N sama dengan pi atau mu. Lalu langsung saja untuk soal distribusi sampling proporsi populasi terbatas. Di sebuah gedung pabrik televisi dari 2000 buah TV terdapat 600 buah TV yang cacat produksi dan dalam keadaan rusak. Sampel acak sebanyak 400 TV dipilih dari populasi tanpa pengembalian. Berapakah probabilitas pada sampel tersebut terdapat kurang dari 140 TV yang rusak? Di sini sudah diketahui banyaknya ukuran populasi yaitu 2000 untuk ukuran sampel 400 dan X 600. Lalu dicari probabilitas X kurang dari 140. Langsung saja mu P topi sama dengan P sama dengan X per N dapatnya 0,3. Lalu simpangan baku menggunakan faktor koreksi dikarenakan ini merupakan populasi terbatas dapat 0,02. Lalu proporsi sampel, lalu koreksi kontinuitas, lalu pada rumus umum terdapat hasil 2,44. Lalu PX kurang dari 140 sama dengan PZ kurang 2,44 sama dengan 0,9927. Terdapat, kita bisa lihat tabel kumulatif distribusi sama dengan 99,27%. Lalu contoh soal distribusi sampling proporsi populasi tidak terbatas. Diketahui sebanyak 10% dari anak-anak di suatu kota memakai buku gambar merek A untuk menulis catatan. Misalkan dari populasi tersebut diambil sampel berukuran 100, maka A, tentukan rata-rata dan simpangan baku sampel dari populasi anak-anak yang memakai buku tulis merek A. Anggap populasi berdistribusi normal. B, tentukan probabilitas bahwa dari sampel tersebut terdapat paling sedikit 15 anak-anak yang memakai buku tulis A. Jawab, mu P topi sama dengan P sama dengan 0,1. Lalu mu P topi sama dengan akar P dikali 1 min P per N. Terdapat hasilnya 0,03. Lalu yang B, proporsi sampel dengan hasil 0,15, lalu koreksi kontinuitas sama dengan 0,5 per 100 sama dengan 0,005. Lalu masukkan pada rumus, mendapatkan hasil 1,5. Lalu kita bisa lihat pada tabel distribusi di samping untuk PX lebih besar sama dengan 15 sama dengan PZ lebih besar sama dengan 1,5 dengan hasil yang didapat 6,68%. Jadi probabilitas yang didapat adalah 6,68%. Baik, terima kasih. Itu merupakan penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang maksimal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.